Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang modul 9 yaitu teknik cover selling yang berpotensi viral. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah mengetahui ya satu teknik yang bisa teman-teman gunakan agar iklan cover selling yang berpotensi viral, yaitu teknik sisipan atau teknik seeding gitu ya. Nah, sekarang di video ini saya jelaskan dua teknik berikutnya ya. Oke, kita mulai dari teknik kedua yaitu teknik soft selling. Nah, di teknik ini kita memang jelas-jelas pasang status jualan gitu ya, dengan menyebutkan produknya langsung. Tapi tetap tidak secara terang-terangan jualannya, tetap tersamar gitu ya. Jadi dalam satu tulisan produk itu yang dijual. Jadi dalam tulisan produk itu yang dijual dan kita berikan informasi produknya. Bahkan kalau perlu ya ditambahkan nomor kontak atau link penjualan. Nah, sekarang apa sih bedanya antara teknik soft selling dan teknik seeding atau teknik sisipan sebelumnya gitu ya. Nah, bedanya gini. Kalau di teknik sisipan, iklan cover yang ditulis itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Dia butuh tulisan lain yang tidak bahas produk secara langsung. Namanya juga sisipan, berarti mereka dia hanya tampil menyelip gitu ya, hanya sisipan, hanya disisipi saja gitu. Sedangkan di teknik soft selling ini justru iklan covernya berdiri sendiri. Gampangnya begini, di teknik sisipan itu kita butuh bungkus ya, sedangkan di teknik soft selling tidak perlu bungkus. Sama seperti permen gitu ya, di teknik sisipan itu perlu bungkus permennya, dan permennya sendiri ada iklan covernya. Nah, sedangkan di teknik soft selling tidak ada bungkus, langsung ke permennya gitu. Mudah-mudahan analogi ini diterima ya, mudah dipahami oleh teman-teman gitu ya. Oke, sekarang bagaimana contoh iklannya? Nah, begini contoh iklannya. Ini saya berikan contoh iklan seperti ini. Nih, ketika ini di iklan ini, di postingan ini saya menuliskannya seperti ini teksnya. Captionnya seperti ini. Saat suntuk nulis naskah iklan buat produk anuan, kadang memang butuh refreshing biar otak kembali encer dan ide jadi ngalir lagi. Kadang buat ngilangin suntuk ya baca komik-komik ini, isinya menghibur, bikin ketawa mulu dan syarat ilmu, terutama komik pengen jadi baik yang sudah sampai jilid 6 plus komik Kevin. Nah, kalau butuh semangat, bisa baca komik pahlawan muslim, salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi, yang baru aja dianterin sampai rumah jilid 6 dan 4 sampai 6 gitu. Kayaknya cocok dibaca saat ini nih, pas lagi rame antara peristiwa Palestina dan negara yang nggak ada itu. Nah, baca komik ini kayak nonton film. Kadang alurnya tenang, bikin deg-degan, seru dan tenang lagi. Komik pahlawan muslim lain juga gitu alurnya, termasuk komik Muhammad Al-Fatih, si penakluk Konstantinopel. Wah, keren pokoknya. Udah dulu ya, anak cowok minta dibacain komik yang baru datang tadi. Nah, gampang ya. Jadi di iklan itu saya mempromosikan komik-komik yang saya baca untuk bisa menghibur, bisa seperti nonton gitu ya. Untuk bisa mengurangi stres gitu setelah beraktivitas. Oke, kita lanjut ke contoh keduanya. Contoh keduanya di sini nih. Saya di sini sedang membagikan ebook ya. Banjir order dari bisnis online gitu. Nah, di sini saya menuliskan seperti ini. Nggak tahu kenapa ya, saya kok yakin banget kalau banyak di antara teman-teman di sini mau dengan yang namanya kebanjiran. Apalagi kalau kebanjiran orderan, ya kan? Kata guru saya sih, kalau mau bisa seperti itu harus tahu dulu polanya. Pola ini bisa dibilang kunci atau rahasia. Bayangkan aja kalau kita mau masuk rumah tetapi nggak tahu kuncinya, akibatnya bakal tidur di teras rumah, betul? Oh ya, ini bukan kunci rumah, tapi kunci biar banyak orderan. Ngomong-ngomong, kamu mau kan dapat kuncinya? Nah, itu dia salah satunya. Nah, yang kedua adalah saya ingin menunjukkan sekaligus memberikan testimoni sebetulnya di postingan saya ini. Sekaligus saya memberikan testimoni beriklan secara cover selling juga ya. Captionnya seperti ini. Padahal belum seminggu belajar di e-course jago nulis iklan. Alhamdulillah sudah bisa terapin ilmunya dan buat closing. Nggak nanggung closingannya sampai segitu banyak. Alhamdulillah. Nah, oke. Begitu saja sih untuk iklan yang teknik soft selling ini. Lebih mudah ya. Nah, di teknik ini Anda bisa tuliskan atau singgung sedikit value atau manfaat yang terdapat
dari produk yang Anda jual. Tujuannya agar memancing rasa penasaran pembaca gitu ya. Dengan begitu, target market Anda akan terus baca dan dapat terhibur atau mendapatkan sedikit informasi yang bermanfaat, dan terpenting mereka nggak merasa dijualin. Oke, sampai sini ada gambaran kan? Sudah kebayangkan harus bagaimana membuat iklan covernya, mau yang teknik seeding atau teknik soft selling. Silahkan teman-teman pikirkan. Nah, sebagai tambahan, teman-teman bisa menggunakan teknik bercerita nih, atau storytelling. Nah, saya yakin ya, siapa sih nih yang nggak suka cerita? Saya yakin sih semua orang pasti suka dengan cerita, ya kan? Mau buktinya ya, gampang kalau buktinya. Di warung kopi misalnya, atau di warung kopi yang pinggir jalan, ataupun warung kopi yang agak di mall-mall gitu ya, pasti ada banyak orang gitu ya, bapak-bapak atau pemuda atau ya siapapun gitu ya, yang saling bercerita di situ sambil ngopi. Nah, atau saat mama pada ngumpul nih, biasanya kan pada ngumpul, kemudian banyak hal-hal yang diceritakan. Nah, bukti lain juga ada yang juga senang nonton film kan, atau sinetron. Nah, itu saja bukti bahwa setiap orang itu suka dengan cerita. Nah, kenapa mereka suka bercerita? Alasan utamanya ya menghibur gitu. Nah, sekarang bayangkan jika Anda sudah terhibur dengan suatu cerita, apalagi cerita itu berhubungan dengan kehidupan Anda. Wah, tentu itu akan lebih mudah diingat. Nah, begitu juga dengan produk yang diiklankan dalam bentuk bercerita. Itu akan lebih mudah diingat dalam benak konsumen gitu. Mudah diingat oleh mereka, dan pesan yang dan pesan atau promosi yang dikemas dalam bentuk cerita akan lebih mudah juga untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar pembaca. Nah, kalau sudah diingat ya enak lah. Misalnya ada A yang ingat, wah ternyata si. Nah, lalu bagaimana menulis iklan cover dengan teknik bercerita ini? Ya, menurut saya ini mudah ya. Bahkan mama sekalipun juga bisa gitu kok. Karena ini sama seperti Anda sedang curhat sebetulnya. Nah, menulisnya pun hanya butuh 2-3 paragraf. Itu juga sudah cukup. Bahkan satu paragraf juga bisa, meski sempit banget ya, padat gitu, karena terlalu penuh informasi yang disampaikan dalam bentuk cerita. Nah, contohnya seperti ini. Pagi-pagi buka email, ternyata dari beberapa hari lalu sudah ada notifikasi komisi masuk hasil jualan produk edukasi digital. Gak hanya satu notifikasi yang masuk, tapi banyak. Kebayang gak sih, cuma di rumah tahu-tahu dapat transferan segini banyak tanpa harus keluar rumah. Alhamdulillah, gak nyesel gabung di MAU Academy misal. Ilmunya dapat gratis, komisi juga dapat banyak. Wah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Gampang kan, cuma beberapa kalimat dan jadi beberapa 2 atau 3 paragraf saja. Nah, contoh lain. Masya Allah, pesanan lewat toko online ini nggak berhenti-henti. Bakalan lembur lagi nih bungkus produk buat dikirimin besok. Ternyata bisnis dari rumah dengan manfaatin internet itu gurih, nggak kalah sama gaji PNS. Allahu Akbar. Gimana? Jadi gampang kan penasaran dengan iklan cover dengan teknik storytelling? Singkat, padat, tapi powerful. Nah, kalau menurut saya ya, menulis iklan cover dengan teknik ini sebenarnya lebih mudah ya, karena ini seperti kita curhat gitu ya, sebagaimana yang saya bilang sebelumnya gitu. Namun kalau Anda mau lebih lengkap menulis iklan dengan teknik storytelling, maka Anda perlu tahu elemen-elemennya. Nah, elemen-elemen ini yang membangun sebuah cerita agar bisa diterima, agar bisa diterima oleh pembaca Anda gitu. Apa saja sih elemen-elemennya? Ya, ini dia. Pertama adalah pesan. Ya, ini berisi pesan yang ingin disampaikan kepada target market. Pesan ini bisa berupa anjuran atau pesan berbagai macam lah. Di sini Anda ingin memberikan edukasi dan memberikan tips. Nah, itulah pesannya. Kedua adalah konflik. Ini menyebutkan masalah yang dihadapi pelaku atau target market Anda, biasanya gitu. Nah, konflik ini yang akan membuat orang pengen tahu nih endingnya seperti apa. Kalau sudah tahu endingnya seperti apa ya tentu enak lah, kita akan ke bawah, orang pembaca akan terus mengikuti alurnya gitu.
sehingga akhirnya bisa menemukan solusinya bagaimana. Nah, nomor 3 adalah karakter. Ini adalah tokoh yang mengalami suatu kejadian di dalam cerita. Dan nomor 4 ada plot atau alur, yang merupakan jalan cerita agar menarik dan mudah diingat pembaca. Nah, biar lebih kena kayak gini nih, Anda bisa buat rangkaian cerita dengan struktur seperti ini. Waktu dan tempat kejadian, apa yang dirasakan, konflik atau problem, solusi, sugesti atau pesan untuk pembaca ya. Lalu ada yang closing. Nah, berikut contohnya. Nah, saya menulis seperti ini. Ketika Allah menuntunnya. Ini saya cerita curhat beneran gitu. Dan ini yang saya alami beneran juga ya. Nah, ini sih saya di cerita ini, di postingan ini saya bercerita tentang kawan saya yang mengajak saya gitu ya untuk cuma mengantarkan dia memperbaiki mobilnya gitu. Ya, malas sih sebetulnya saya ngikut gitu ya, karena saya diajak ya. Saya malas sebetulnya untuk mengikuti kemauannya gitu. Karena saya waktu itu ada pekerjaan. Tapi ternyata akhirnya saya mau juga ikut gitu. Menemani teman saya itu untuk ke bengkel. Nah, dalam perjalanan di bengkel itu dia banyak cerita. Wah, ternyata yang menginspirasi saya, yang membuat mata saya terbelalak gitu ya. Sampai akhirnya saya yang tadinya ogah-ogahan untuk ikut gitu ya, untuk mengantarkan dia ke bengkel gitu. Tapi ketika dia bercerita di dalam mobil, saya malah jadi antusias. Wah, jadi tertarik. Kenapa? Karena dia memberikan cerita yang menginspirasi saya untuk terus berbuat baik gitu ya. Nah, dari situ kemudian konflik saya yang tadinya ogah-ogahan kemudian ternyata mendapatkan cerita yang menginspirasi. Nah, itu ada solusi buat saya kenapa nggak usah malas lah. Ternyata ada hikmahnya gitu loh. Nah, sugestinya saya itu tersugesti bahwa ada pesannya yang terbaik, ada pesan yang baik. Dan closingnya adalah ternyata dia mau juga membeli buku yang saya tawarkan, yang sedang saya jual gitu. Waktu itu saya menjual buku Rahasia Reseller Menjadi Jutawan ya. Jual buku Rahasia Menjadi Reseller Jutawan. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan dua teknik ini di video ini dan termasuk satu teknik di video sebelumnya bisa memberikan Anda insight atau gambaran bahwa bagaimana bisa menulis iklan cover selling yang berpotensi viral. Oke, terima kasih atas waktu teman-teman belajar di video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.